teman-teman bisa membangun bahasa visual tadi, tidak hanya memahami SOP saja. Karena perkembangan dunia teknologi kamera itu cepat banget. Sekarang bulan ini muncul kamera A7S Mark II, bulan kedua sudah A7S Mark III, bulan ketiga sudah apa gitu. Itu secara teknis perkembangannya seperti itu. Kalau di dalam dunia sinema sekarang kamera RED, udah ada kamera RED yang kecil banget, namanya RED Komodo. Namanya RED Komodo tapi kecil. Nah, ternyata lawannya RED Dragon gitu ya, lebih besar lagi. Dan lagi RED Helium dan seterusnya, ini lebih besar dan seterusnya. Perkembangan teknologinya. Nah, teman-teman juga harus update ngikutin itu. Gitu ya, ngikutin perkembangan teknologi kameranya. Sehingga nanti teman-teman akan memunculkan berkaitan juga dengan estetikanya, kemungkinan visual baru, kemungkinan bahasa-bahasa baru gitu. Misalnya sekarang ada GoPro gitu. GoPro dengan teknologi yang cukup keren sekarang gitu. Dengan kamera kecil GoPro bisa jadi apa? Sekarang muncul lagi kamera Loa, mereknya Loa yang makro gitu, super makro gitu ya. Bisa ngerekam sesuatu yang sangat kecil gitu. Kameranya bentuknya kayak sedotan panjang. Nah, itu adalah teknologi-teknologi itu sebenarnya ada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan visual kita. Kita itu pengen apa dulu, baru teknologi itu muncul gitu. Dengan teknologi yang sekarang ini nggak cukup nih. Nah, yang sebenarnya kita godok adalah itu, aspek sinematik itu salah satunya adalah itu teman-teman. Sehingga mindsetnya seperti ini. Dengan keterbatasan kalian tidak masuk ke dalam luring mata kuliah, proses perkuliahan yang langsung, bertemu langsung karena keterbatasan teman-teman akhirnya tidak bisa memahami teknis, itu bisa sedikit dirubah. Karena sebenarnya goalnya adalah kalian harus tahu dulu gambar apa yang ingin kalian dapat, teknisnya baru seperti apa. Sederhananya seperti itu. Teknis itu ada untuk memenuhi pemikiran kita, gambarnya seperti apa. Nah, yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita nanti mengetahui gambar yang kita butuhkan apa dulu. Di bahasa visual seperti itu. Baru teknisnya nanti mengikuti. Gitu ya teman-teman ya. Supaya nanti teman-teman tidak terkendala dengan wah saya jadi nggak punya kamera ini, kamera itu, kita nggak bisa syuting pakai sinema kamera, kita gitu ya. Karena keterbatasan sekarang di dunia pandemi. Kalau teman-teman nanti bisa luring di kampus, kita bisa langsung ketemu langsung dengan kamera sinema gitu, terus bagaimana SOP-nya dan seterusnya. Itu gambaran umumnya di mata kuliah tata kamera. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Apakah teman-teman sesuai dengan apa yang dibayangkan masuk mata kuliah tata kamera gitu? Atau teman-teman ada yang benar-benar nggak membayangkan ini mata kuliah tata kamera itu kayak apa sih? Gitu. Harapannya itu belajar tentang kamera semua full gitu, teknis, kalian harus dihadapkan dengan bagaimana ngatur shutter lagi, bagaimana ngatur ISO lagi, bagaimana bermain dengan netral density filter lagi gitu. Ataukah nanti teman-teman sudah membayangkan bahwa yang kita pelajari intinya adalah bagaimana teman-teman mampu membangun bahasa visual. Ya, bisa dipahami ya. Oke, sudah maksudnya sudah share-nya bisa di. Ada yang ingin bertanya? Yang ditanyakan? Besok kalian akan menggunakan kamera apa gitu kan? Enggak ada yang tanya nih. Wajib punya kamera sinema enggak gitu loh. Jadi teman-teman wajib punya kamera sinema minimal Red Komodo gitu satu-satu. Kayaknya sih ada yang punya kamera sinema. Itu Imanida Herki Squandra itu sudah manggul kamera sinema itu. Itu kamera sinema atau apa itu? Atau Basoka. Lawas banget istilahnya. Ya, Imanida. Imanida ada. Iya. Imanida. Sudah itu punya kamera itu. Kamu panggil kamera apa? Itu punya sutradara Pak, ada punya DOP, ada kenalan DOP 2 garis biru namanya Padri Nadea. DOP-nya kaya banget ya, punya kamera sendiri. Nyewa Pak sepertinya dari produksi. Kamu tahu nggak itu tipenya apa? Mereknya apa, tipenya apa, serinya apa? Kurang tahu Pak, waktu itu belum sempat nanya. Cuma bawa aja ya? Cuma foto aja Pak.
Oke, teman-teman, ini saya share. Nah, ini cara mudahnya kita ya, kenapa kita perlu belajar teknologinya. Ya, jadi memang ketika kita berbicara tentang sinematografi itu tidak akan pernah terlepas dari teknologinya, gitu. Karena ini yang nanti akan mempengaruhi kualitas. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja, saya menggunakan Netflix ya. Karena Netflix itu punya syarat ya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita ingin karya kita bisa diputar di Netflix harus memenuhi standar teknis yang sudah mereka tentukan, ya. Sudah mereka tentukan. Bahkan di situ sudah mulai ditentukan bagaimana produksinya harus menggunakan kamera apa, post production-nya bagaimana, delivery-nya nanti akan seperti apa, quality control-nya, visual effect, wah macam-macam. Semuanya tertulis. Ya, secara teknis, itu baru teknisnya ya. Belum kualitasnya. Nah, ini yang nantinya akan kita pelajari di sini. Di sini kalau kalian buka di website-nya Netflix ya, di Partner Help Center itu ada di bagian production, ada imaging, kamera, plus image capture. Kita lihat di situ tertulis approve kamera 90% of the total runtime of a final program should be captured on approved camera. No, tuh. 90% dari keseluruhan durasi dari programnya itu harus di shot atau should be captured on approved camera. Jadi kalau pengen karyanya diputar di Netflix, 90% shotnya itu harus di shot dengan menggunakan approved kamera. Nah, apa saja yang di approve oleh Netflix? Nah, ini mereknya ada Eri. Nah, syukur-syukur teman-teman ada yang punya Canon. Nah, di approve loh Canon. Ya, ada yang punya Panasonic. Nah, ini tadi yang disampaikan Mas Pius, ada Red, ada Panavision, ada Sony, ada Blackmagic. Nah, tapi kita coba lihat. Nih, untuk kamera ARRI. Kalau kita Canon, coba kita lihat ya. Canon apa yang bisa di-approve ya? Wow, ini. Ternyata D1200 nggak ada. Kan? Nah, ini hal-hal yang sifatnya teknis yang nantinya juga akan kita pelajari. Apa itu 4K, apa itu RAW, apa itu ProRes HiQ, ya, XF AVC dan lain-lain gitu ya. Ini untuk Canon-nya. Kita coba lihat yang Sony. Siapa tahu Sony A7S masuk gitu ya. Nah, ini untuk yang Sony. Kamera-kamera yang di-approve oleh ternyata A7S tidak ini. Masuk yang 10% aja, Saudara. Atau Blackmagic. Kita lihat Blackmagic Pocket. Ternyata Blackmagic Pocket juga tidak masuk. Ya. Minimum Ursa Mini. Minimum Ursa Mini. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa Netflix mencaratkan seperti itu? Karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa dicapai oleh kamera-kamera mirrorless gitu ya, secara teknis ya. Makanya di sini dia menyebutkan capture requirement-nya ya, di situ ada resolution requirement minimal kamera must have a true 4K UHD sensor ya. Kemudian capture formatnya harus RAW, redcode, ARRI RAW dan lain-lain. Atau yang dikompres. Nah, nanti masalah-masalah ini akan kita bahas nanti di kamera workflow. Ya, di situ ada minimum of 16-bit linear, ya, atau 10-bit log processing gitu. Kemudian ada capture transfer function. Sebenarnya S-Log3 itu ada di kamera Sony A7S. S-Log3 ada juga di Sony 6300 gitu ya. Kemudian Roxy itu untuk Canon ya, Mas Bis ya? ya, Roxy Canon. Itu Canon. Nah, saya nggak tahu untuk yang punya kamera Canon EOS D1200 ada lock screen-nya enggak ya. Kemudian capture color space-nya. Ya, ini. Dan lain-lain. Tapi ada juga yang use of non-approved kamera, di situ disebutkan
tetap bisa masuk, tapi tadi hanya 10% tadi. Nah ini syaratnya ada di sini. Nah, secara teknis di sini juga ada mulai dari black balancing. Apa itu black balancing? Kalau kita kemarin sudah belajar white balance, ternyata ada black balancing gitu kan. Kemudian framing, aspect ratio, anamorphic, color management, ya, span creep, film capture, log, macam-macam. Sangat teknis memang, ya, sangat teknis. Itu yang nantinya akan kita pelajari di mata kuliah tata kamera gitu. Nah, kalau kita lihat di delivery ini nanti hasil akhirnya apa yang bisa kita kirim ke sana. Tapi ini hanya gambaran saja, sehingga kenapa tata kamera itu nanti akan banyak membahas tentang workflow, akan banyak membahas tentang hal-hal yang sifatnya teknis dan sangat berkaitan dengan teknologi. Terus pertanyaannya adalah kamera apa yang harus digunakan gitu. Nah, kamera yang harus digunakan di mata kuliah tata kamera boleh menggunakan kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Kita tidak mewajibkan kalian menggunakan kamera-kamera sinema karena tentunya kalau kita sewa pun harganya per day-nya sangat mahal. Mas Pius dulu pernah sewa Redcam itu per hari berapa full sistemnya? Redcam itu per day-nya 6,5 juta. Nah, per day-nya 6,5 juta. Jadi kalau kalian syuting satu hari dengan menggunakan Redcam itu 6,5 juta. Belum lagi nanti post pro-nya. Ya, apakah komputer kalian sanggup untuk menangani file dari Redcam, kan? Jadi jangan khawatir untuk penugasan dasar-dasar teknologinya. Sebenarnya kita hanya akan menerapkan dasar fotografi yang sudah kalian pelajari kemarin di semester 1 itu akan kita terapkan di motion picture fotografi. Tapi kita tetap akan belajar menggunakan cinema kamera, menggunakan kamera yang sesuai dengan standar protapnya. Cuman ya hanya visual saja gitu, virtual gitu, belajarnya hanya virtual. Kalau kita bisa tatap muka sebenarnya kalian bisa minimal memahami secara fisik gitu ya kameranya. Tapi karena ya kondisi yang kemudian menyebabkan kita harus bertemu secara virtual. Begitu Mas Pius? Oke, baik Mas. Secara singkat aja teman-teman, untuk memenuhi pertemuan pertama saya akan coba bagikan materi tentang history of cinematography gitu, mungkin di 30 menit terakhir ini ya, karena kita ada waktu 30 menit. Itu Mas Latif, nanti saya sharingkan tentang itu supaya bisa lebih lengkap lagi. Mungkin sembari menunggu teman-teman ada pertanyaan tidak? Oh iya, kita nanti kuliahnya masih tetap menggunakan Google Classroom ya. Oh iya. Jadi materi-materi akan kita share via Google Classroom, baik itu materi maupun penugasan. Pengumpulan tugas juga nanti menggunakan Google Classroom, di mana kalian seperti yang dilakukan kemarin di mata kuliah fotografi, kalian nanti untuk tugas-tugas cukup mengirimkan linknya saja. Oke, sama teman-teman gini, untuk penamaan di Google Classroom, diingat lagi, jangan sampai tidak sesuai dengan lisensi nama. Kemarin ada yang namanya Bambang, ternyata namanya Agus gitu. Itu bermasalah sekali kita nyari filenya gitu ya. Untuk lisensi utamanya. Terus yang kedua, untuk materi. Ketika ngirim tugas, nitip kumpul. Nah, itu juga nanti akan bermasalah, teman-teman. Jadi kita linknya itu gitu. Mislink gitu. Jadi teman-teman silahkan diperbaiki lagi untuk akun Google Classroom-nya.
sesuai penamaannya. Kalau perlu bikin email baru, silahkan bikin email baru, karena proses ini kita nggak akan tahu berapa lama kita akan proses dengan itu, sehingga disarankan teman-teman bisa menggunakan email yang sesuai dengan namanya. Minimal namanya itu di Google Classroom itu tercantum sesuai dengan nama presensi, gitu ya teman-teman. Ya, nanti berkaitan dengan presensi, teman-teman juga akan kita arahkan ke e-learning yang isi. Nanti kita dibantu oleh Mas Janu supaya nanti presensinya menjadi lebih mudah ya, memudahkan admin untuk melihat presensi teman-teman. Kemudian nanti materi-materi tata kamera selain di Classroom